Selamat pagi. Jadi di sini saya dengan rekan saya akan mempresentasikan proyek teknopreneurship dari startup Kemensia yang di mana beranggotakan saya sendiri, Bintang dan Eva. Adapun deskripsi dari Kemensia yang di mana startup yang menawarkan layanan desain dan kemasan kreatif untuk berbagai jenis produk fisik, termasuk kosmetik, makanan, minuman, dan kerajinan. Adapun problem serta solusinya yang dimana problem dari Kemensia itu adalah banyak UMKM kesulitan membuat kemasan produk yang menarik dan profesional, serta kurangnya elemen lokal dalam kemasan produk yang meningkatkan identitas produk, dan di mana Kemensia ini memberikan solusi untuk menyediakan layanan desain dan produksi kemasan yang komis-size dan standar siap pakai. Selanjutnya itu menawarkan pilihan material yang ramah lingkungan dan terjangkau. Berikut adalah target market dari Kemensia, yang di mana itu UMKM lokal yang berfokus pada makanan, minuman, dan kosmetik, serta startup dan brand baru, serta UMKM dengan penjualan 100 sampai 1000 produk per bulannya. Berikut adalah market validasinya, yang di mana kami melakukan dari beberapa pertanyaan, melakukan riset dari beberapa pertanyaan user testing dengan responden sebanyak 16 orang. Dan ini adalah kesimpulan jawaban dari respondennya, yang dimana pertama itu desain roll cake tidak menunjukkan kesan lokal, tidak konsisten, serta desain yang lain. Yang kedua itu desain coconut warnanya tidak konsisten. Dan hasil revisi dari desainnya yang dimana itu pertama menggunakan background hitam agar warna ukiran lebih terlihat, dan menggunakan warna sesuai tema di pohon kelapanya agar warna lebih sinkron. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya jadi saya akan menjelaskan bisnis model dari startup kami, yaitu bisnis ini menyasar UMKM lokal di sektor makanan, minuman, dan kosmetik, serta startup dan brand baru dengan skala produksi 100 sampai 1000 produk per bulan. Nilai utama yang ditawarkan adalah desain yang mengintegrasikan elemen lokal seperti motif tradisional dan filosofi budaya, kemasan yang fungsional, serta solusi kemasan custom untuk berbagai jenis produk dengan material ramah lingkungan. Perbedaan dengan produk lain yaitu Kemensia tidak hanya menyediakan jasa desain tetapi juga langsung menangani proses percetakan kemasan, sehingga lebih praktis dan efisien bagi pelanggan. Pendapatan diperoleh dari jasa desain kemasan, penjualan kemasan custom, paket layanan lengkap atau desain hingga pengiriman, dan sistem langganan untuk pengadaan kemasan secara berkala. Next. Selanjutnya, adapun kompetitor analisisnya, yaitu kompetitor dari Kemensia yang pertama ada Kemasan UKM Bali, yang kedua ada Cipta Kemasan.id, Kemasan Jawara, dan Kemasan_makanan. Jadi, kompetitor ini hanya menjual produk kemasan dan tidak dapat membuat desainnya secara langsung seperti yang ada pada Kemensia. Next. Adapun anggota tim dan pembagian tugasnya, yang pertama ada Niputu Bintang Maharani sebagai hipster yang memiliki tugas meneliti tren desain dan preferensi pasar, mengembangkan konsep desain kemasan inovatif, membuat variasi desain dan sampel packaging, menyesuaikan elemen desain berdasarkan feedback, finalisasi desain kemasan dan visual branding, serta mendesain materi branding akhir. Kemudian yang kedua ada Eva Santika, yaitu sebagai hustler, yang memiliki tugas menganalisis strategi bisnis dan kebutuhan pasar, menentukan persona pelanggan dan strategi komunikasi, menyusun strategi harga dan anggaran awal, menganalisis kebutuhan pelanggan terkait desain, mengevaluasi efektivitas desain di pasar, dan mengelola komunitas pelanggan melalui media sosial. Next. Adapun anggota tim dari kelas lain, yang pertama itu ada Ardi sebagai CEO dan Dwika sebagai hustler. Untuk pembagian tugasnya bisa dilihat pada slide. Next. Berikut adalah dokumentasi dari desain logo kemasan yang telah kami desain. Next. Nah, selanjutnya ada goals atau target pencapaian bisnis sampai expo. Yang pertama, produksi desain awal, yaitu menyelesaikan setidaknya 5 desain kemasan setiap cetak sebagai portofolio awal. Kemudian yang kedua ada brand awareness, yaitu meningkatkan
jumlah followers media sosial hingga 200 dan jangkauan konten visual minimal 300 view. Kemudian kemitraan dan kolaborasi. Terlibat dalam satu kolaborasi dengan brand lokal, UMKM atau event kreatif sebagai mitra desain. Kemudian yang terakhir ada feedback produk, yaitu mengumpulkan minimal 5 feedback atau masukan untuk penyempurnaan layanan dan kualitas desain. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Sebagai akhir kata, kami ucapkan terima kasih.